gue melihatnya sebagai sisi baik dari individualisme. Tidak takut dijudge orang dan tidak perlu juga validasi dari orang karena bukan lu juga yang ngurusin gue. Gue ngurus diri gue sendiri sehingga gue nggak merepotkan lu. Please, lu juga urus diri lu sendiri sehingga lu nggak ngerepotin siapa-siapa. Orang sistemnya udah dibikin. Harap dibedakan individualisme dan egoisme itu beda. Selamat datang di Pelangi Kasih Channel, tempat kita sama-sama belajar memaknai perjalanan hidup. Please like, comment, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Apakah hidup di Belanda itu lebih baik? Gue berhenti bicara soal lebih baik atau kurang baik itu justru di Belanda ya gitu. Gue belajar tentang how we perceive the otherness. Bahwa sesuatu yang beda itu tidak harus dibandingkan dalam konteks yang satu lebih baik, yang satu lebih buruk atau gimana gitu. Beda aja gitu. Karena segala sesuatunya, segala situasinya itu kan tercipta, terbentuk karena suatu sistem ya. Kadang orang bertanya, "Res, emang orang Belanda seindividualis itu ya?" Jawabannya iya, dengan catatan yang sangat penting, individualisme itu beda sama egoisme ya. Ketika kita bicara soal individualisme di Belanda, iya betul gitu. Masing-masing individu ini memusatkan perhatiannya kepada kehidupannya sendiri. Beda sama kita yang lebih komunal gitu ya, dalam masyarakat kita yang lebih komunal, lebih sosial gitu. Kelihatannya kita saling peduli satu sama lain. Di sini bukannya tidak saling memikirkan atau tidak peduli, tapi mereka sangat menghargai batasan-batasan individu gitu, termasuk batasan individunya sendiri maupun batasan individu orang lain. Jadi yang namanya batasan antara domain publik dan domain privat itu memang betul-betul terpisah banget gitu ya. Makanya kalau di sini orang baru kenal gitu terus pertanyaannya udah nikah, punya anak, udah. Oh itu dianggap pertanyaan yang nggak sopan karena, wih ini domainnya pribadi, ngapain lu nanya-nanya? Bukan urusan lu. Nah sementara di Indonesia kita nggak melihat itu tidak sopan gitu karena pikirnya, gue pengen kenal lu, gue care sama lu, gue peduli, jadi boleh dong gue tahu gitu. Sementara ya di sini batasnya begitu gitu. Jadi kalau orang tidak cerita dengan sendirinya, orang juga tidak berani bertanya. Nah, dari batasan-batasan yang tegas seperti itu juga menciptakan ruang lingkup untuk hidup bersama itu juga dengan saling membatasi gitu ya. Jadi benar-benar dipisahkan yang ini urusan lu, ini urusan gue gitu. Dari begitu gitu kelihatannya memang individualis, iya benar. Karena satu yang paling penting itu adalah gue harus bisa mengurus diri gue sendiri sehingga gue tidak bisa dan jangan merepotkan orang lain gitu. Itu yang penting. Jadi karena itu juga mental untuk mandiri itu penting banget. Kalau kita lihat apakah individualisme itu buruk? Enggak juga. Itu mendidik lu supaya lu lebih bermental mandiri dan tidak mengandalkan siapa-siapa gitu. Istilahnya kalau nggak punya uang ya gue mesti kerja karena siapa juga yang mau ngasih gue uang gitu kan. Keduanya lagi gini, sistem yang dibentuk oleh kehidupan bernegara ini juga sedemikian rupa mengatur karena negara hadir misalnya buat orang-orang yang tidak bisa menghidupi dirinya sendiri gitu ya, terus dikasih tunjangan sosial dan sebagainya. Itu membuat orang-orang ini juga tidak terlalu perlu sama orang lain gitu. Gue gak perlu minta duit sama lu, gue bisa minta sama negara kan gitu. Nah terus orang-orang lain juga mungkin gini, misalnya gitu ada orang yang pinjam duit dong atau bagi duit dong gitu. Kenapa minta sama gue? Minta uang bisa sama negara kok. Kalau lu nggak mampu, lu ngajuin aja permintaan tunjangan sosial atau ini pinjam duit dong. Kenapa ke gue? Kan ada bank gitu. Jadi begitu gitu istilahnya. Kemudian terlihat seperti nggak peduli gitu karena masing-masing gini. Gue ngurus diri gue sendiri sehingga gue nggak merepotkan lu. Please, lu juga urus diri lu sendiri sehingga lu nggak ngerepotin siapa-siapa. Orang sistemnya udah dibikin gitu loh. Bisa minta tolong sama negara, bisa minta tunjangan dan sebagainya gitu.
Asal lu mau berusaha aja gitu, pokoknya jangan ngerepotin yang lain. Dan yang penting juga gini, individualisme itu di sini selain mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang mandiri ya, yang punya pikiran bebas gitu, punya pikiran mandiri, tidak takut dijudge orang, dan tidak perlu juga validasi dari orang, karena bukan lu juga yang ngurusin gue. Orang-orang nggak perlu ngomong apa-apa, gue juga nggak perlu pertolongan mereka, istilah kasarnya kan gitu ya. Jadi itu membuat orang-orang sebenarnya lebih matang untuk berdemokrasi sebenarnya gitu sih gitu. Karena nggak ada rasa nggak enakan gitu. Misalnya gini, si ini nggak bener ya ngomong aja nggak bener gitu. Nggak akan ngerasa nggak enak karena nggak pernah ada rasa utang budi atau nggak enak gue pernah ditolongin jadi gue gini-gini. Nggak begini gitu loh. Dan no hard feelings gitu, bukan maksudnya menyerang secara pribadi gitu. Ini bukan sesuatu yang personal gitu. Ini sesuatu yang faktanya begini ya udah gitu, nggak pakai baper-baperan. Hal yang sangat penting juga sikap asertif. Orang harus berani speak up untuk dirinya sendiri, terus punya keberanian pokoknya untuk bagaimana caranya supaya gue didengar karena suara gue ini matters gitu. Terus juga kalau seandainya lu butuh pertolongan, mereka akan nolong. Tetangga misalnya atau siapa, kalau lu asertif, lu minta pertolongan, mereka nolong gitu. Tapi kalau lu nggak minta pertolongan, mereka akan diam aja. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka nggak mau intervensi, nggak mau ikut campur sama hidup lu gitu. Karena orang juga kan beda-beda ya. Kalau di Indonesia orang biasa saling menolong, peduli gitu. Tapi dalam batas yang kurang jelas atau kebablasan, orang kan juga bisa jadi kayak kepo sama terlalu mau tahu sama hidup orang sampai ngurusin yang bukan urusannya gitu. Nah, itu hal-hal yang tidak terjadi di sini gitu. Jadi kalau dibilang apakah orang Belanda semata-mata individualis? Individualis iya, tapi tidak egois. Enggak kok gitu. Karena ada banyak di sini inisiatif-inisiatif yang menganjurkan orang, mengajarkan orang untuk saling menolong, misalnya dalam pekerjaan yang sifatnya voluntary work gitu ya. Jadi relawan apa, ngebantuin apa gitu. Dan itu banyak banget gitu. Itu kalau buat orang-orang yang tinggal di Belanda seperti gue gitu, gue merasa senang gitu ada kesempatan untuk bisa menjalankan hidup yang seimbang gitu. Karena gini, kita bisa ya kerja 5 hari kerja. Kalau 5 hari kerja 40 jam nih, kan hitungannya ya 40 jam pasti gajinya lebih besar kan daripada cuma 32 jam yang 4 hari misalnya gitu. Tapi gini, kalau 32 jam per minggu aja cukup untuk membiayai hidup, kenapa harus banget sih 40 hari gitu. Itu juga pertimbangan orang-orang Belanda gitu. Orang-orang Belanda mungkin terkenal di dunia atau setidaknya di Eropa gitu sebagai negara yang tingkat part-timersnya paling banyak gitu. Mereka udah nggak mau lagi kayaknya istilahnya ngoyo yang full time banget kerjanya. Enggak lah, gue mau hidup seimbang. Yang penting cukup. Bagusnya lagi juga dari kehidupan yang individualis ini, karena nggak terlalu komunal, nggak terlalu penting juga pandangan sosial, tidak ada tekanan sosial. Nggak perlu juga gitu kayak validasi dari luar sehingga wah hidup gue mesti gimana supaya dilihat sama orang, supaya gimana. Nggak peduli orang-orang gitu. Maksudnya kalau misalnya lu share sesuatu juga di sosial media misalnya apalah gitu ya, mau punya mobil baru, punya rumah baru atau pergi ke tempat-tempat yang wah-wah gitu ya liburannya gitu. Paling teman-teman lo aja yang like, terus dia yang oh ya nice gini-gini, paling ya good for you. Tapi intinya istilah kasarnya kalau orang ini terus kita harus bilang wow gitu ya enggak lah gitu. Oh, yang orang lain juga pada begitu kok gitu. Jadi orang-orang di sini tidak perlu validasi sebegitu banyak dari lingkungan sosial gitu. Nah, itu gue melihatnya sebagai sisi baik dari individualisme ya. Sekali lagi harap dibedakan individualisme dan egoisme itu beda. Kalau egoisme kan kayaknya mikirin diri sendiri aja, nggak peduli sama mereka, peduli loh sama orang lain, sama sesama manusia gitu ya, yang mereka tolongin, yang ada di sini ada organisasi relawan. Suami gue dan gue
kebetulan berkesempatan juga untuk jadi anggotanya, itu salah satunya Zona Bloom. Kami biasanya ngadain acara aktivitas, misalnya jalan-jalan bawa lansia yang secara mobilitas kesulitan kayak gitu, nemenin lansia yang kesepian, misalnya anaknya udah jarang ngunjungin atau nggak punya anak. Itu di sini kan juga banyak ya lansia yang umurnya udah 80 lebih, nggak punya anak. Sementara ya mungkin keponakan-keponakannya juga sibuk dengan hidupnya sendiri. Nah, itu perlu dihibur atau ditemani. Terus di sini juga ada disebutnya Buurthuis gitu ya. Jadi kayak community center, tempat ya orang-orang lingkungan sinilah gitu yang kalau misalnya orang punya kesulitan gitu, nggak ngerti nih ada surat yang susah dari Belastingdienst itu dinas pajak misalnya gitu, atau ada surat dari Gemeente yang mereka nggak ngerti, mereka bisa datang, bisa minta tolong, bisa tolong dong ini artinya apa, saya harus jawab apa misalnya gitu bisa, atau sekedar untuk cari teman aja untuk ngobrol ngopi bareng. Nah, salah satu yang gue lakukan juga sekarang-sekarang ini tuh dalam sekali beberapa bulan tuh gue masak-masak untuk community center ini, untuk Buurthuis ini. Jadi bilangnya Buurteten gitu ya. Jadi kita makan malam bareng. Nah, orang-orang itu boleh bayar cuma 3 euro dapat makan malam. Kalau yang sudah pernah datang ke Belanda pasti tahu ya, 3 euro nggak bakalan dapat makan malam. Minimal 10 euroan lah gitu untuk dapat makan malam yang proper. Sini 3 euronya itu sebenarnya cuma biaya formalitas aja karena sifatnya yang masaknya itu relawan, di situ nyiapin meja segala macamnya itu juga relawan. Terus nanti yang cuci piring sama-samanya relawan. Orang-orang yang datang ke sini juga punya berbagai alasan ya. Mungkin mereka cari teman untuk bisa makan sama-sama karena merasa lonely di rumah. Atau mereka cari makan murah karena ternyata ada juga loh orang-orang Belanda yang penghasilannya nggak cukup untuk bisa makan proper setiap hari. Makanya di depan Buurthuis ini disediakan semacam lemari eat and share. Jadi kalau orang mau menyumbangkan makanan boleh meninggalkan makanan di situ. Dan siapa yang merasa perlu boleh ambil dari situ gratis. Itu menyenangkan sih. Dan itu yang salah satu yang membuat gue merasa hidup di Belanda itu memberi gue kesempatan untuk bisa balance dalam hidup. Bukannya di Indonesia nggak bisa, bisa gitu. Cuma kalau di sana istilahnya penghasilan kita tinggi gitu ya. Biasanya juga jam kerjanya juga tinggi. At least untuk kebanyakan orang ya. Ada mungkin orang yang cuma kerja berapa jam tapi penghasilan tinggi sekali gitu kan. Tapi kan itu nggak semua orang. Kebanyakan orang kan kalau penghasilannya mau baik ya kerjanya biasanya full time dan nggak ada waktu jadinya untuk hal-hal begini gitu kan. Perlu juga ada waktu untuk keluarga dan segala macam. Nah, di Belanda gue merasa bersyukur nggak perlu kerja full time. Ya cukup mungkin 3 hari, 4 hari kerja. Yang penting hidupnya cukup gitu. Nah, ada waktu sisa untuk quality time, untuk bisa ya bermanfaat lah buat sesama gitu. Jadi menjadikan waktu kita tuh balance lah, bukan cuma cari uang tapi juga ya cari persaudaraan, cari sesuatu yang berguna buat kemanusiaan. Itu aja.